Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Puspita Anggraini. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kurva harga sebelum perdagangan dan harga setelah perdagangan. Saya sudah membuat kurvanya. Seperti ini. Gambar yang tegak adalah harga, lalu yang samping adalah kuantitas suatu barangnya atau Q, lalu yang ini adalah demand-nya, lalu yang atas adalah supply-nya. Dan di sini saya sudah menghubungkan titik tengahnya, yaitu titik keseimbangan di mana harga sebelum perdagangan atau price domestic dan surplus konsumen dan produsennya di mana sih? Ini ada di sini surplusnya. Yang bawah itu surplus produsen, lalu yang atas surplus konsumen. Dan jika pada saat perdagangan itu harga di atas, harga lebih besar daripada harga sebelum perdagangan, atau price worth-nya lebih besar, lebih tinggi daripada price domestik. Ini saya sudah menggambar. Kita tarik garis dulu. Seperti ini. Pada saat harga setelah perdagangan itu di atas dari harga sebelum perdagangan, ini supply-nya jadi sebanyak ini supply-nya, lalu demand-nya seperti ini. Jadi pada saat harga perdagangan di atas dari harga domestik atau harga sebelum perdagangan, itu produsen akan mensuplai lebih banyak barang. Lalu konsumennya akan mengurangi konsumsi barang tersebut. Jadi surplus dari produsennya akan bertambah. Ini di sini surplus produsennya. Lalu surplus konsumennya bagaimana? Ini adalah surplus dari konsumen pada saat harga setelah perdagangan di atas dari harga sebelum perdagangan atau harga domestik. Pada saat harga setelah perdagangan itu di bawah harga domestik, sebentar akan saya garis. Ini di sini. Sudah terlihat? Ini pada saat harga setelah perdagangan jika lebih kecil daripada harga domestik. Maka yang untung apa? Yang untung adalah konsumennya. Konsumennya akan memakai atau mengkonsumsi lebih banyak barang. Bagaimana dengan produsennya? Produsennya akan mengurangi produksi barangnya tersebut. Jadi pada saat harga di bawah harga domestik, itu yang diuntungkan adalah konsumen. Karena kenapa? Karena pada saat setelah perdagangan, si konsumen ini bisa membeli banyak barang. Jadi surplus dari konsumen bertambah, lalu surplus dari produsennya berkurang. Ini surplus dari produsennya. Jika harga setelah perdagangan di bawah harga domestik. Jadi untuk lebih mudahnya, saya sudah membuat seperti ini.
Jadi tadi ingat sebelumnya, ini pada saat harga sebelum perdagangan dengan titik keseimbangannya ini, itu yang atas surplus dari konsumennya, lalu yang bawah adalah surplus dari produsen. Ini surplus dari produsennya, lalu yang atas adalah surplus dari konsumen. Jika harga sebelum perdagangan dan di titik keseimbangan, maka surplus konsumen dan produsennya seperti ini. Yang atas adalah surplus dari konsumen, lalu yang bawah adalah surplus dari produsen. Jadi pada saat harga setelah perdagangan itu lebih besar daripada harga sebelum perdagangan atau price domestik, di sini produsen akan menaikkan produksi barang tersebut, lalu konsumen akan mengurangi pemakaian barang tersebut. Karena harganya jadi naik, jadi konsumen mengurangi pemakaian barang tersebut dan produsen akan memproduksi lebih banyak barang agar dia surplusnya dari produsennya bertambah. Dan pada saat surplus produsennya bertambah, produsen akan mengekspor barang tersebut, ekspor barang ke negara lain. Jadi surplusnya ini surplus dari produsennya, lalu pada saat harga itu naik, surplusnya jadi seperti ini. Seperti ini. Ini adalah surplus dari produsen jika harga setelah perdagangan itu lebih tinggi daripada harga domestik. Dan untuk surplus konsumennya jadi hanya seperti ini. Karena yang bawah tadi sudah untuk menambahkan surplus produsennya. Namun secara keseluruhan total dari surplusnya itu bertambah. Ini adalah total dari surplus produsen dan konsumen pada saat harga setelah perdagangan lebih besar daripada harga domestiknya. Lalu pada saat harga setelah perdagangan itu lebih murah atau di bawah dari harga domestik, maka produsen akan mengurangi produksi barangnya, lalu konsumen akan menambah pemakaian barang tersebut. Makanya konsumen itu surplusnya bertambah. Jadi sebesar ini, dan surplus dari produsennya hanya sebesar ini. Karena dia mengurangi, jadi surplusnya berkurang juga. Kita pakai pemisalan. Yang ini adalah surplus dari konsumennya. Pada saat harga lebih murah, surplusnya jadi bertambah. Seperti ini. Ini adalah surplus dari konsumen jika harga setelah perdagangan lebih murah daripada harga domestik. Maka surplus
konsumennya bertambah, lalu surplus dari produsennya akan berkurang. Jadi, ini seperti ini. Ini adalah surplus dari produsen jika harga setelah perdagangan lebih murah atau di bawah harga domestik. Namun secara total keseluruhannya surplus dari produsen dan konsumennya bertambah. Ini tadi sebelum perdagangan, dan pada saat perdagangan harganya itu lebih murah daripada harga domestik, maka surplusnya bertambah. Yang bertambah apa? Yang bertambah surplus dari konsumennya, dan surplus dari produsennya akan berkurang. Dan pada saat harga itu lebih tinggi, setelah perdagangan harga lebih tinggi daripada harga domestik, maka akan terjadi ekspor barang. Produsen akan mengekspor barang tersebut. Lalu pada saat perdagangan itu harga lebih murah daripada harga domestik, maka yang diuntung itu konsumen, surplus dari konsumennya bertambah dan akan mengakibatkan kegiatan impor barang, membeli barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. Seperti itu penjelasan singkat saya. Semoga ilmunya bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.